Coba deh bayangin, gimana jadinya kalau internet super kenceng dan teknologi canggih itu nggak cuma ada di kota-kota besar, tapi juga jadi bagian dari kehidupan sehari-hari di setiap desa. Nah, di Jawa Barat ada program keren namanya Desa Digital yang lagi berusaha mewujudkan mimpi ini. Yuk kita intip gimana caranya program ini bener-bener ngubah wajah pedesaan dan bikin warganya makin sejahtera. Visi di balik program ini tuh kuat banget. Pertanyaannya simpel aja, apa yang terjadi kalau semua warga desa punya akses teknologi yang setara sama warga kota? Jawabannya, wow, produktivitas bisa meroket, pasar jadi lebih luas, bahkan bisa bersaing di tingkat global. Dan ini bukan lagi sekedar mimpi loh, tapi target nyata yang lagi dikejar. Jadi tujuan akhirnya udah jelas banget. Bikin desa-desa di Jawa Barat itu nggak cuma mandiri secara ekonomi, tapi juga punya taji buat bersaing di panggung dunia. Dan kuncinya cuma satu, manfaatin teknologi semaksimal mungkin. Tentu aja visi sebesar ini butuh fondasi yang kokoh kan? Nah, sekarang kita bakal lihat langkah-langkah dasar apa aja yang diambil pemerintah buat mengubah visi keren ini jadi kenyataan di lapangan. Strategi desa digital ini dibangun di atas 3 pilar utama. Gampang kok ngingetnya. Pertama, bangun infrastrukturnya dulu, yaitu tower jaringan biar ada internet. Kedua, bangun manusianya lewat pelatihan literasi digital biar warganya nggak gaptek. Dan yang ketiga, bangun ekonominya dengan cara ngajarin BUMDes dan UMKM lokal cara jualan online. Komplit banget kan pendekatannya dari hulu ke hilir? Oke, itu tadi strateginya di atas kertas. Tapi beneran ngefek gak sih di kehidupan nyata? Nah, sekarang kita pindah ke bagian paling seru. Kita dengerin langsung cerita-cerita nyata dari desa tentang gimana program ini dirasain langsung sama warga. Yuk kita mulai dari sektor yang jadi tulang punggung kebanyakan desa, pertanian. Pernah kepikiran gak sih gimana ceritanya sebuah aplikasi di smartphone bisa ngebantu seorang petani di tengah sawah atau kebun? Dan ini dia jawabannya, langsung dari Pak Taninya sendiri. Cuma pakai aplikasi di HP, dia bisa nyiram sawahnya dari mana aja, kapan aja. Ini bukan lagi soal kemudahan doang, tapi soal efisiensi waktu dan tenaga yang ujung-ujungnya bikin hasil panen jadi lebih bagus. Teknologi beneran udah turun ke sawah teman-teman. Tapi teknologi itu kan nggak cuma soal alat ya, yang paling penting itu justru orang di baliknya. Makanya program ini juga fokus banget buat ngembangin talenta-talenta digital lokal karena kita tahu inovasi masa depan itu seringnya datang dari ide-ide segar anak muda. Coba lihat angka ini, 1.500. Gila kan? Sebanyak itulah anak muda desa yang daftar program talenta digital cuma dalam waktu kurang dari sebulan. Ini bukti nyata kalau semangat anak-anak muda di pedesaan buat jadi bagian dari ekonomi digital itu luar biasa besar. Dan semangat yang besar itu akhirnya membuahkan hasil. Ini salah satu cerita sukses pesertanya yang sekarang udah kerja jadi junior front-end engineer di Jabar Digital Service. Program ini tuh beneran gak cuma ngasih skill, tapi juga ngebuka jalan karir baru yang mungkin dulu sama sekali gak pernah kebayang sama anak-anak di desa. Nah, semua inisiatif tadi, dari bangun tower sampai bikin pelatihan, itu semua terhubung dalam satu ekosistem digital yang gede. Sekarang, yuk kita lihat pintu gerbang utamanya yang mendukung semua transformasi ini, yaitu portal resmi provinsi. Ini dia, portal Jabar Prof. Anggap aja ini kayak mall layanan publik online buat seluruh warga Jawa Barat. Jadi ini satu tempat di mana warga bisa ngakses semua informasi dan layanan publik yang mereka butuhin, langsung dari HP di tangan. Dan portal ini isinya lengkap banget. Warga bisa urus layanan publik, bisa ngadu kalau ada masalah, cek pajak, bahkan cari kerja lewat fitur nyari gawe. Semua data dan berita terbaru tentang Jawa Barat juga ada di satu tempat. Praktis banget buat kehidupan sehari-hari. Kalau kita bedah lebih dalam, ini layanan-layanan yang paling sering dipakai. Buat kita sebagai warga, ada pelatihan digital di Jabar Digital Academy. Gampangnya bayar pajak, sama saluran buat nyampein aspirasi. Buat yang punya usaha, ada bantuan bikin NIB, daftarin merek, sampai sertifikasi halal. Nah, buat yang lagi cari kerja, ada info loker dan pelatihan juga. Jelas dan terarah banget kan? Setelah kita lihat strateginya, cerita suksesnya, sampai platform digitalnya, semua ini sebenarnya balik lagi ke satu hal, potensi yang ada di setiap komunitas, termasuk di lingkungan kamu. Pesan utamanya adalah setiap desa itu unik, punya harta karunnya masing-masing, bisa jadi pertaniannya, pariwisatanya, kerajinannya, atau talenta orang-orangnya. Teknologi itu hadir bukan buat bikin semuanya jadi seragam, tapi justru buat bantu setiap desa memaksimalkan keunikan mereka itu.
Kalau teman-teman penasaran dan pengen tahu lebih dalam soal program ini, atau mungkin kepikiran, gimana caranya desa saya bisa ikutan ya? Kalian bisa langsung aja mampir dan kepoin situs resminya di sini. Oke, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan refleksi buat kalian semua. Dengan semua kemungkinan yang ditawarin teknologi ini, coba deh lihat sekeliling kamu. Potensi unik apa sih yang ada di desa atau lingkunganmu yang siap buat dikembangin dan dikenalin ke seluruh dunia? Jawabannya ada di tangan kita semua.